Halo Bapak Ibu semua, selamat siang semuanya. Halo Kayani, kita ketemu lagi siang hari ini dalam acara Kayani Update. Nah, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung siang hari ini. Ini ada beberapa yang sudah keluar videonya. Halo Bapak Ibu yang mau onin videonya boleh ya, supaya kita semua bisa lihat-lihatan. Kangen kan, udah lama nggak ketemuan. Jadi seenggaknya kita bisa lihat-lihatan, seenggaknya lihat di video ya. Videonya boleh dinyalakan, tapi untuk suaranya mohon dimatikan supaya tidak bertabrakan suaranya dengan suara nanti Dokter Haikal yang akan bicara. Selamat siang buat ada Bu Desi, ada Bu Dian, ada Dokter Vini, ada Pak Hari, ada Bu Email, ada Pak Jo. Terus siapa lagi nih? Ada Bapak Lazander Timor, ada Bu Marion, ada Bu Nur, ada Bu Rachel, ada Pak Ridwan, ada Pak Yahya, ada Pak Tony, ada Bu Yanti, dan juga ada yang lain-lain mungkin yang terhubung di Facebook Live. Selamat siang semuanya, selamat datang. Nah, siang hari ini topik kita sangat menarik ya Bapak Ibu, karena di tengah pandemi COVID-19 ini, kita mau tahu nih, kira-kira berita-berita yang beredar itu mana sih yang betul dan mana yang tidak ya, karena semua orang berhak untuk mengeluarkan berita. Beritanya bisa positif, bisa negatif, tapi kita kadang bingung ya, ini mana ya yang bisa saya percaya. Nah, mumpung hari ini ada uh, ahlinya, ada seorang dokter, nah Bapak Ibu bisa mendengarkan dan juga kapan saja Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, caranya tinggal klik di kolom chat, langsung ajukan pertanyaannya, nanti semua pertanyaannya kita jawab di akhir acara ya. Dan kalaupun Bapak Ibu mungkin nggak ketemu klik kolom chatnya di mana, kemudian mau WA ke saya juga boleh ya. WA ke saya atau WA ke Pak Roy juga boleh untuk mengajukan pertanyaan, nanti pertanyaannya kita bahas bersama. Oke, siang hari ini udah hadir bersama dengan kita Dr. Haikal Yasir Ansyari. Halo dokter, selamat siang. Halo Mbak, selamat siang semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik ya, sehat-sehat. Ya, Oke, langsung aja ya dok, kita mulai pembahasannya. iya, Dokter iya. udah bisa Mbak, saya share masih belum ya? bisa share screen nih. Oh, belum bisa ya? Iya, Atau dari aku aja? iya boleh deh. Oke, udah kelihatan dok? Oke. Belum sih Mbak. Belum ya, sebentar. Oke, Udah kelihatan iya, slide-nya? sudah. Oke. Oke, next slide-nya Mbak. Oke, iya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya akan membahas tentang seputar fakta atau mitos dari penyakit corona atau COVID-19. Yang pertama, slide Mbak. Lagi slide. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar bahwa virus corona ini dia selain ada di udara, dia juga ada di permukaan benda. Nah, ini adalah fakta ya. Jadi berdasarkan penelitian, virus corona atau virus SARS-CoV-2 ini dia bisa bertahan di permukaan benda yang dekat sekali dengan kehidupan kita yang biasanya sering kita sentuh. Contohnya apa? Plastik. Di plastik dia bisa bertahan hidup hingga 3 hari ya. Kemudian di kardus ya, dus yang biasa kita gunakan untuk terima paket, baik itu makanan atau barang, virus bisa bertahan hingga 1 hari. Kemudian di kayu, kaca itu 4 hari, dan di sarung tangan latex sih yang mungkin suka dipakai Bapak Ibu sekalian untuk pergi belanja atau kemanapun, ini virus bisa bertahan hingga 8 jam. Jadi kita mesti hati-hati bahwa memang virus ini bisa hidup di permukaan benda. Tapi memang utamanya virus ini menular melalui droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk
bersin, atau bahkan berbicara. Makanya kita disarankan untuk menggunakan masker, karena masker ini melindungi orang lain dan melindungi kita sendiri, dan tentunya menjaga jarak. Dan rutin cuci tangan sebelum kita menyentuh wajah kita, karena tangan kita kemungkinan bisa memindahkan virus dari permukaan benda ke tubuh kita atau ke tubuh orang lain. Next slide. Next slide, Mbak. Ya, slide lagi. Sampai full. Slide lagi. Slide lagi. Ya. Nah, mungkin maaf sebelumnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar ada yang mengatakan kalau virus corona ini bisa bertahan di udara, melayang-layang. Nah, ini sebetulnya benar, tapi hal ini hanya terjadi di rumah sakit. Jadi, kan tadi saya bilang bahwa virus ini dia terdapat di dalam droplet, nah, atau percikan. Nah, tapi droplet ini dia bisa berubah bentuk menjadi aerosol, di mana aerosol ini lebih kecil bentuknya dari droplet dan bisa bertahan di udara selama 3 jam. Tapi bentuk aerosol ini hanya terjadi di lingkungan rumah sakit. Kenapa? Karena banyak tindakan medis di rumah sakit yang bisa mengubah bentuk droplet menjadi aerosol. Contohnya tindakan apa? Tindakan nebulasi, intubasi, dan ventilator. Itulah mengapa tenaga medis perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap, karena di rumah sakit itu virusnya sudah lebih ganas istilahnya karena bentuknya sudah aerosol ya. Sedangkan di luar rumah sakit maka virus ini tetap menular melalui droplet yang dikeluarkan oleh orang pada saat batuk, berbicara atau bersin. Dan oleh karena itu disarankan kita menggunakan masker ya dan tetap menjaga jarak. Dan juga virus bisa menular secara tidak langsung melalui sentuhan tangan yang sudah terkontaminasi pada saat menyentuh permukaan benda yang mengandung virus ya. Oleh karena itu kita disarankan rutin mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun minimal 20 detik. Slide. Slide. Slide sampai full. Ya. Nah, tentu banyak pertanyaan, sebetulnya mana yang lebih berpotensi tertular di lingkungan indoor atau outdoor. Nah, memang sampai dengan saat ini belum ada studi perbandingan tingkat penularan di indoor atau outdoor. Tapi kalau di outdoor, kemungkinan kita tertular akan lebih besar. Kenapa? Karena di outdoor kita berhadapan dengan banyak orang. Apalagi saat ini banyak OTG atau orang tanpa gejala. Jadi OTG ini dia merasa sehat, ya tidak ada gejala apapun, tapi kalau dites maka tubuhnya mengandung virus. Nah, OTG inilah yang berpotensi untuk menularkan virus ke banyak orang, termasuk ke kita. Oleh karena itu kita mesti hati-hati saat kita berada di outdoor. Jadi kita jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan mendesak. Kalaupun kita keluar rumah, maka kita harus dan wajib menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Ya. Nah, bagaimana dengan olahraga di luar rumah? Nah, kalau dulu mungkin kita bisa setiap hari ya olahraga di luar rumah, tapi di masa pandemi ini, kalau kita ingin melakukan olahraga di luar rumah, harus sangat berhati-hati. Kenapa? Kalau kita misalnya melakukan olahraga seperti lari, jogging, atau bersepeda, maka droplet yang dikeluarkan oleh orang lain itu bisa diterbangkan lebih jauh oleh daya kibas angin, di mana bisa melebihi jangkauan 1 hingga 2 meter. Akibatnya, kita yang ada di belakang orang yang sedang lari, jogging, atau bersepeda, maka kemungkinan kita terpapar oleh virus akan semakin besar. Oleh karena itulah, ketika kita melakukan olahraga di luar rumah di masa pandemi, maka sebaiknya kita melakukannya di lingkungan kompleks kita, ya. Jangan setiap hari, mungkin cukup 1 kali seminggu, ya, dan lamanya 30 hingga 40 menit. Dan ketika kita melakukan olahraga di luar rumah, kita harus menjaga jarak, tergantung jenis olahraganya. Kalau jogging, maka jarak amannya 5 meter. Kalau lari dan bersepeda ringan, maka jaga jarak amannya 10 meter. Kalau bersepeda cukup kencang, maka jaga jarak amannya 20 meter. Dan ingat, olahraga tidak berkerumun, jangan lakukan olahraga yang sifatnya berkelompok. Seperti apa? Sepak bola, basket, itu jangan dulu ya.
Next slide. Next slide. Ya, slide berikutnya sampai full. Ya. Nah, terus ada pertanyaan, sebetulnya virus ini apakah memang menular dari hewan ke manusia? Nah, pada saat virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, ada semacam dugaan bahwa virus ini ditularkan dari paspor hewan liar, atau ada yang mengatakan ditularkan dari sop kelelawar. Dan WHO memang pernah menegaskan bahwa virus ini ditularkan dari hewan ke manusia, kemudian terjadi penularan dari manusia ke manusia. Nah, sampai dengan saat ini belum ada bukti kuat bahwa virus memang menular dari hewan ke manusia. Ya, belum ada bukti kuat. Tapi di masa pandemi seperti ini, karena ini adalah virus baru ya, di mana informasi tentang virus ini masih sangat terbatas, maka kita disarankan untuk waspada atau antisipasi. Dengan cara apa? Selama masa pandemi, hindari berkunjung ke pasar hewan liar, ya. Kemudian hindari konsumsi hewan liar dan hindari konsumsi daging yang mentah atau kurang matang. Terus ada juga informasi atau berita yang beredar bahwa ada orang yang memang positif terkena infeksi corona, kemudian hewan peliharaannya terkena. Nah, ini memang ada kasusnya dan baru dua laporan kasus. Tapi hal ini bukan berarti membuktikan bahwa virus bisa menular dari manusia yang positif ke hewan peliharaan. Nah, tapi karena ini adalah virus baru di mana informasinya masih dipelajari, oleh karena itu, bagi mereka yang memang positif terinfeksi corona, maka harus menjaga jarak dengan hewan peliharaan, sama halnya menjaga jarak dengan manusia. Nah, oleh karena itu, tips dari WHO dan CDC selama di masa pandemi adalah, pertama, kita harus rutin mencuci tangan setiap kita setelah selesai bermain dengan hewan peliharaan. Yang kedua, jangan berbagi makanan atau hindari jilatan hewan peliharaan, ya, sampai dengan terdapat bukti kuat bahwa memang bisa terjadi penularan dari hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Next slide. Slide berikutnya sampai full. Terus ada berita yang mengatakan bahwa virus sudah bermutasi sehingga menyebabkan orang terkena infeksi tapi tidak bergejala. Nah, orang tanpa gejala atau OTG itu penyebabnya kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kemungkinan disebabkan karena virus yang bermutasi, sehingga orang tersebut tidak bergejala, tapi sebetulnya mengandung virus dan berpotensi menularkan ke orang banyak. Yang kedua, bisa jadi orang tersebut memiliki daya imun yang kuat, ya, sehingga daya imun yang kuat ini bisa melindungi dia dari gejala tersebut. Tapi sebetulnya dia terinfeksi. Nah, oleh karena itu, yang mau saya sampaikan di sini adalah kita jangan sampai terkena virus corona, ya. Nah, meskipun kita memiliki daya tahan yang kuat, kemungkinan kita terkena masih ada. Dan bisa jadi kita terkena virus tapi tanpa gejala. Nah, oleh karena itulah kita harus semaksimal mungkin lakukan upaya preventif supaya kita tidak terkena virus corona. Next slide. Next slide. Slide sampai full. Saat lagi. Ya. Dan ada juga berita yang mengatakan bahwa virus ini sudah bermutasi. Betul, ya. Di Cina dan di Jerman ditemukan bahwa virus ini telah bermutasi menjadi 40 varian. Kalau di Indonesia ditemukan 3 varian. Nah, mutasi adalah sifat alami dari virus dalam siklus hidupnya. Nah, tapi mutasi ini tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada virus. Artinya apa? Virus yang bermutasi tidak akan bisa menyebabkan, tidak akan bisa mengalahkan daya tahan tubuh yang sudah terbentuk terhadap virus, ya. Nah, kemudian ada berita juga yang mengatakan bahwa sejumlah virus ditemukan di selokan, di limbah di kota Massachusetts. Nah, ini betul, ya. Tapi virus yang ada di limbah atau di selokan ini bentuknya tidak aktif dan tidak berpotensi bisa menularkan ke manusia. Walaupun seperti itu, tetap kita disarankan untuk rutin mencuci tangan, ya, dan menjaga kebersihan. Slide.
Slide berikutnya. Ya, sampai full. Nah, dan kita pasti juga pernah mendengar berita tentang kasus reinfeksi atau infeksi berulang ya, seperti di Cina, di Cina, di Jepang, di Korea Selatan ada orang yang sudah dinyatakan sembuh ya, kemudian tiba-tiba 2 minggu kemudian setelah sembuh dia kembali dinyatakan positif terinfeksi virus. Nah, mengenai hal ini memang belum ada kesimpulan pasti kenapa seseorang yang sudah dinyatakan sembuh kok bisa kena infeksi lagi. Karena gini, pada dasarnya seseorang yang sudah terbentuk antibodi dan sembuh dari penyakit virus, maka dia tidak akan bisa terkena virus yang sama dalam rentang waktu yang dekat. Virus yang sama baru bisa kembali menginfeksi orang kalau sudah bermutasi bertahun-tahun, di mana sudah bisa mengalahkan daya tahan tubuh orang tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, kenapa kok ada orang yang sudah dinyatakan sembuh, kemudian tidak lama kemudian kembali terinfeksi? Nah, penyebabnya kemungkinan ada 3. Yang pertama adalah pada saat orang tersebut dinyatakan sembuh, ternyata ada kesalahan pada alat tesnya. Ya. Yang kedua, dugaannya adalah pada saat orang tersebut dinyatakan sembuh, maka jumlah virus menurun sampai ke sampai ke angka yang tidak dapat dideteksi. Tapi begitu daya tahan tubuh orang tersebut menurun, maka virus seperti hidup kembali. Ya. Yang ketiga, dapat disebabkan oleh karena virus yang sudah bermutasi. Tapi ingat, virus yang sudah bermutasi, dia tidak akan menyebabkan gejala karena daya tahan tubuh kita masih bisa mengatasi virus tersebut. Next slide. Nah, bagaimana dengan donor darah ya? Kita tahu bahwa saat ini PMI sedang kekurangan stok darah karena dengan kondisi virus pandemi di mana orang takut untuk datang ke PMI untuk mendonorkan darah. Dan juga ada ketakutan tertular. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa virus tidak menular melalui darah, ya. Virus hanya menular melalui droplet atau sentuhan, ya, sentuhan yang memang pada permukaan benda yang sudah terkontaminasi. Nah, jadi kalau kita ingin mendonorkan darah, silakan. Namun kalau kita tidak sehat atau kita diduga terinfeksi virus corona, maka sebaiknya kita tidak melakukan donor darah. Bukan karena darahnya yang mengandung virus, tapi karena pada saat kita donor darah, kita berpotensi menularkan droplet orang sekitarnya. Ya, oleh karena itu kita boleh mendonorkan darah kalau kita sehat, ya, tidak ada gejala demam, dan pada saat donor darah kita tetap lakukan upaya preventif seperti menggunakan masker, ya, menjaga jarak, dan tetap rutin cuci tangan. Next slide. Next slide. Nah, ini yang paling menyentuh hati kita ya, tentang penolakan jenazah. Kenapa ada sebagian orang yang menolak jenazah yang meninggal karena COVID? Nah, ini adalah suatu hal yang sebetulnya tidak masuk akal. Kenapa? Jenazah itu tidak lagi bisa menularkan virus ya. Jenazah tidak lagi bisa menularkan virus. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada saat seseorang meninggal karena penyakit COVID, ya, maka tubuh jenazah tersebut itu semua lubangnya akan ditutup dengan kasa desinfektan. Kemudian sebelum dikafankan, itu jenazah diplastikin sehingga tidak bisa lagi keluar yang namanya cairan tubuh. Kemudian dikafankan. Setelah dikafankan, diplastikin lagi. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Nah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam peti. Dan di setiap lapisan itu disemprotkan disinfektan. Artinya apa? Artinya virus tidak mungkin menembus keluar lapisan-lapisan tadi, ya. Atau yang lebih simpelnya, setelah meninggal, setelah menjadi jenazah, maka jenazah tidak mungkin batuk atau bersin, ya. Dan tidak bisa virus tiba-tiba loncat keluar. Artinya, jadi semuanya ini adalah jenazah tidak bisa lagi menularkan virus. Jadi tidak ada alasan kita untuk menolak jenazah yang meninggal karena COVID. Di sini kita mesti gunakan
gunakan hati kita, gunakan perasaan kita. Kenapa? Andai kata kita sebagai pihak keluarga, kemudian saudara kita meninggal dan ditolak pemakamannya, ingat, ketika teman atau saudara kita sakit karena COVID, ketika dia masuk rumah sakit, dirawat di ICU hingga meninggal, hingga masuk ke liang lahat, kita sebagai saudaranya, sebagai keluarga, tidak lagi melihat wajahnya. Jadi oleh karena itu, mohon jangan kita menolak jenazah yang meninggal karena COVID. Ya. Next slide. Slide berikutnya. Nah, dan di masa pandemi, di mana kita disarankan, diwajibkan untuk di rumah saja, tentu kita sering memesan makanan atau barang melalui online. Nah, bagaimana sikap kita saat kita menerima paket online? Yang pertama adalah saat kita menerima paket, tetap kita harus menjaga jarak dengan kurir, ya, dan menggunakan masker. Dan lakukan pembayaran secara online, ya, tidak secara cash atau COD. Nah, kalau paketnya berupa makanan, maka bungkus paket tersebut dapat kita cuci dulu dengan sabun pencuci tangan atau sabun cuci piring. Ya, setelah itu kita buka paketnya dan kita tuangkan ke wadah lain. Dan tentunya kita harus cuci tangan sebelum membuka paket dan setelah membuka paket. Ya, kalau paketnya berupa barang, maka paketnya bisa kita bersihkan dengan disinfektan. Kemudian kita buka paketnya, kita cuci tangan, baru kita pindahkan isi paketnya ke tempat yang lain. Jadi intinya kita harus selalu bersihkan paket sebelum kita buka dan cuci tangan setelah kita atau kita mau mengeluarkan isi paket tersebut ya. Next slide. Slide berikutnya. Ya. Slide lagi. Nah, slide lagi. Nah, kita pasti juga mendengar tentang obat kloroquine atau obat malaria dan Avigan yang katanya bisa mengobati corona atau COVID. Nah, sampai dengan saat ini belum ada bukti bahwa obat malaria atau Avigan bisa mengobati COVID-19. Ya, nah, kloroquine adalah obat malaria. Bahkan kloroquine ini tidak lagi digunakan sebagai obat malaria karena efek sampingnya mulai dari mual, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, hingga gangguan irama jantung. Nah, di Brazil itu ada uji klinis menggunakan kloroquine untuk pasien COVID. Ternyata ada 2 pasien meninggal karena gangguan irama jantung akibat efek samping kloroquine. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hati-hati jangan membeli kloroquine sembarangan, ya, karena efek sampingnya beresiko. Dan kloroquine hanya digunakan sebagai terapi tambahan bagi pasien COVID yang bergejala berat. Yang kedua, Avigan. Avigan adalah obat flu. Sama ya, Avigan baru digunakan sebagai uji klinis. Tapi dibandingkan kloroquine, Avigan memberikan harapan yang lebih baik. Kenapa? Karena Avigan bisa mempersingkat waktu pemulihan bagi pasien COVID. Nah, intinya adalah untuk COVID ini belum ada pengobatan yang standar. Pengobatannya hanya berupa sportif. Jadi, belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Next slide. Slide. Nah, kemudian berjemur ya. Nah, ini juga selama masa pandemi semua orang berbondong-bondong buat berjemur karena ada yang mengatakan kalau berjemur bisa mematikan virus. Ini mitos ya. Berjemur tidak akan mematikan virus, apalagi mematikan virus yang sudah masuk ke tubuh kita. Berdasarkan penelitian, virus baru bisa mati di atas suhu 56 Celcius. Ya. Bahkan sinar ultraviolet pun tidak bisa mematikan virus. Berjemur tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Berjemur bisa membantu tubuh kita memproduksi vitamin D. Tapi tentunya vitamin D tidak cukup hanya didapatkan dari berjemur saja. Vitamin D juga mesti didapatkan dari suplementasi, ya, karena sumber vitamin D dari makanan itu nggak cukup. Nah, untuk berjemur, kapan sebaiknya? Berjemur sebaiknya dilakukan antara jam 9 hingga jam 10 pagi. Kenapa? Karena di atas jam 9, sinar UVB-nya lebih banyak, dan sinar UVB ini diperlukan tubuh untuk membantu produksi vitamin D. Tapi kalau kita berjemur di bawah jam 9 pagi, maka kita berhadapan dengan sinar ultraviolet A yang banyak, di mana UVA ini malah bisa membuat kerusakan pada kulit kita, termasuk bisa meningkatkan risiko kanker. Nah,
pada saat berjemur, yang mesti kita perhatikan adalah berjemur nggak perlu lama-lama, cukup 5 menit dan maksimal 20 menit. Ya. Yang dijemur adalah kedua lengan, kedua kaki, dan punggung kalau bisa. Dan jangan sekali-kali menjemurkan muka atau leher. Leher dan muka itu harus dilindungi dengan sunblock atau sunscreen. Ya. Dan berjemur lakukan cukup 3 kali seminggu, nggak perlu setiap hari. Ya. Next slide. Next slide. Iya. Nah, bagaimana dengan masker ya? Nah, saat ini kita dihimbau untuk menggunakan masker, termasuk yang sehat ya. Kalau kita keluar rumah, kita wajib gunakan masker. Ya, nggak perlu masker bedah, tapi bisa dengan masker kain yang terbuat dari katun. Nah, masker kain berdasarkan penelitian, dia bisa menyaring virus hingga 70%, bisa menyaring droplet dari luar hingga 70%. Oleh karena itu, pada saat kita menggunakan masker kain, kita tetap wajib menjaga jarak, ya. Dan pada saat kita sakit, maka gunakan masker bedah. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan masker kain, maka tingkat kebocoran masker kain hingga 90% pada saat kita batuk atau bersin. Oleh karena itu, gunakan masker bedah pada saat kita sakit. Tapi kalau kita sehat, maka gunakan masker kain. Dan masker kain bertahan hingga 4 jam. Jadi diganti setiap 4 jam. Next slide. Next slide lagi sampai full. Nah, bagaimana dengan sarung tangan ya? Ini kan banyak yang pakai sarung tangan latex ya ketika belanja atau ketika keluar rumah. Ingat, sebetulnya sarung tangan latex itu hanya digunakan oleh tenaga medis ya, karena hanya mereka lah yang tahu penggunaannya. Nah, bagi masyarakat awam, ya hati-hati. Karena sarung tangan latex tetap berpotensi robek kalau kita nggak tahu cara penggunaannya. Yang kedua, virus bisa bertahan hidup di permukaan latex hingga 8 jam. Ya. Dan ingat, meskipun kita pakai sarung tangan latex, bukan berarti kita terlindungi. Kadang-kadang kita nggak sadar kita udah pakai sarung tangan latex, kemudian kita megang muka kita. Nah, ini sama saja kita memindahkan virus dari permukaan benda lain ke muka kita. Jadi hati-hati, jangan kita merasa aman dengan menggunakan sarung tangan latex. Dan bagaimana dengan penggunaan pelindung wajah atau face shield? Nah, penggunaan pelindung wajah ini tidak efektif kalau kita tidak menggunakan masker. Kenapa? Karena pelindung wajah tidak bisa menutup hidung dan mulut kita dengan rapat. Jadi, penggunaan pelindung wajah atau face shield ini tidak efektif kalau digunakan sebagai pelindungan tunggal. Harus digunakan bersamaan dengan masker yang menutup hidung dan mulut kita. Next slide. Next, nah, oke. Nah, bagaimana rempah-rempah, empon-empon? Ini kan ketika di awal masa pandemik, semua orang berbondong-bondong membeli empon-empon, ya. Nah, empon-empon atau rempah-rempah memang mengandung antioksidan, dan antioksidan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi memang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa rempah-rempah bisa mencegah kita atau mengobati COVID-19 ya, karena semuanya masih penelitian. Jadi yang kita dapatkan dari rempah-rempah adalah antioksidannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh tidak hanya dengan makan rempah saja, tapi tentunya dengan melakukan pola hidup sehat ya, seperti makan bergizi seimbang, tidur cukup, olahraga rutin ya, dan tentunya konsumsi suplementasi ya, multivitamin ya, dan ingat tetap lakukan upaya preventif seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. Next slide. Ya, slide sampai full. Nah, ini yang lagi heboh di saat ini. Terapi plasma konvalesen ya. Jadi bagi mereka yang sudah sembuh dari COVID, kemudian diambil darahnya dan diambil plasmanya, karena plasmanya ini mengandung antibodi yang nantinya bisa digunakan diinjeksikan ke pasien COVID supaya bisa sembuh. Ingat, ini juga masih dalam tahap uji coba ya, uji klinik dan bukan pengobatan standar ya. Dan penggunaan terapi plasma hanya diberikan kepada pasien COVID yang kritis ya. Dan tentunya
donornya adalah mereka yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan diutamakan laki-laki atau wanita yang belum menikah dan belum pernah melahirkan, ya. Dan tentunya terapi ini dilakukan oleh dokter yang memang harus dimonitor. Kenapa? Karena kita menggunakan plasma darah orang lain yang kita masukkan ke pasien COVID, ya. Tentunya ini akan ada efek sampingnya, ya. Mulai dari efek samping ringan hingga efek samping yang berat seperti shock. Jadi hati-hati, terapi plasma bukan terapi standar, ya. Dan ada kriteria khusus untuk donornya dan penerimanya. Next slide. Nah, slide ya, sampai full. Nah, sebetulnya kita tentu sudah mulai jenuh nih dengan PSBB ini. Kita di rumah aja, kemudian kita juga nggak bisa kemana-mana, dan kita bertanya, kapan sebetulnya pandemi ini akan berakhir? Ya, memang sejumlah teori mengatakan bahwa pandemi akan berakhir di bulan Juni, di bulan Juli, tapi itu baru sekedar teori. Kenapa? Karena semuanya tergantung kita sebagai masyarakat, ya. Kalau kita mematuhi PSBB untuk tetap tinggal di rumah saja, maka kita telah membantu memutus rantai penularan. Karena virus ini yang menggerakkan kita, ya, kitalah yang menggerakkan virus. Oleh karena itu, makanya kita tetap harus lakukan physical distancing atau tetap di rumah saja supaya kita bisa memutus rantai penularan virus, ya. Jangan mudik, jangan pulang kampung, ya, karena virus itu kita yang menggerakkan. Apalagi saat ini banyak OTG, orang tanpa gejala. Bisa saja kita termasuk OTG. Kita merasa sehat, tidak bergejala, tapi mungkin kalau dites tubuh kita mengandung virus dan kita berpotensi menularkan kepada yang lain. Oleh karena itu, mohon saat ini kita tetap di rumah saja, ya, dan tentunya banyak hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Dan virus ini adalah virus baru, tentunya masih banyak sekali hal-hal yang belum diketahui oleh ilmuwan. Oleh karena itu, lakukan upaya preventif, ya, dengan menggunakan masker kalau kita keluar rumah, menjaga jarak, ya, rutin mencuci tangan, dan terapkan pola hidup sehat. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi suplementasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Baik, demikianlah sedikit pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Jessica. Oke, Terima kasih. thank you dokter. Jadi banyak banget ya yang udah disampaikan Bapak Ibu terkait mitos dan fakta seputar COVID. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang masih belum jelas, mau bertanya, boleh langsung yuk klik di kolom chat, boleh langsung ajukan pertanyaannya. Mau tanya apa? 10 menit ke depan kita akan khusus bahas pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, dokter, ini ada pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya kita pesan makanan delivery, terus makanannya itu sampai ke rumah kita udah lap semuanya, terus baru kita konsumsi makanan di dalamnya. Nah, mungkin nggak sih ada kemungkinan kita tertular COVID itu dari makanannya? Jadi ketika makanannya diolah, mungkin yang masak itu nyembur atau nggak sengaja batuk, mungkin nggak dia bertahan di makanan, terus makanannya kita makan, terus jadi kita kena COVID? Iya, kemungkinannya ada. Kenapa? Jadi virus ini sebetulnya selain menular melalui droplet, ya, ternyata berdasarkan penelitian virus ditemukan di feses, di kotoran orang yang terinfeksi. Nah, artinya jadi sama kayak penyakit tipes, ya. Jadi kalau orang tersebut tidak bersih ketika menyiapkan makanan, misalnya nih dia baru saja buang air besar, ya, kemudian dia menyiapkan makanan tanpa dia mencuci tangan atau dia tidak menggunakan masker, kemungkinan kita tertular itu bisa. Jadi virusnya masuk ke makanan, ya, kemudian kita makan. Nah, itu bisa karena virus ini dia bisa ditemukan pada kotoran manusia. Jadi kalau dia yang menyiapkan makanan ini tidak bersih, dia habis buang air besar, kemudian dia tidak mencuci tangan, kemudian dia menyiapkan makanan, dan makanannya kemungkinan bisa mengandung virus. Oke. Makanya hati-hati. Makanya kalau kita pesan makanan, pastikan tempat makanan tersebut atau restorannya itu memang restoran yang jelas tuh. Memang yang jelas menerapkan tentang bagaimana menyiapkan makanan yang sehat dan baik. Iya.
Baik, Dok, pertanyaan berikutnya, apakah menggunakan sanitizer atau desinfektan itu benar-benar efektif mematikan virus? Dan hitungan berapa lama virusnya mati setelah disemprot sanitizer atau desinfektan? Ya, jadi gini, kalau sanitizer ya itu memang digunakan untuk membersihkan tangan kita. Jadi gini, kalau kita ingin membersihkan tubuh kita dari virus, maka gunakan sabun ya. Nggak perlu sabun antiseptik, bisa sabun biasa. Nah, kemudian kalau nggak ada sabun, bisa dengan hand sanitizer. Tapi yang paling baik dan yang paling sederhana adalah mandi atau mencuci tangan kita dengan sabun. Itu udah cukup ya. Bagaimana dengan disinfektan? Disinfektan itu hanya digunakan untuk membersihkan permukaan benda dari virus. Jangan menyemprotkan disinfektan ke tubuh. Kenapa? Karena efek samping disinfektan ini juga berbahaya bagi tubuh kita. Mulai dari gangguan pernafasan ya hingga alergi. Nah, berapa lama virus akan mati oleh disinfektan atau sabun? Nah, kalau kita mencuci tangan dengan benar dengan sabun dan menggunakan air mengalir, maka virus langsung mati karena rusak. Demikian juga desinfektan. Kalau kita menyemprotkan desinfektan pada permukaan benda, maka virusnya langsung mati. Karena virus ini struktur tubuhnya dia memang lebih sederhana. Makanya menggunakan sabun biasa itu udah cukup merusak virus sebetulnya. Oke, oke, terima kasih dokter. Bu Erna, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Nah, dok, ini pertanyaan lanjutannya. Jadi, sebaiknya kita sering-sering mandi aja dong, dok, kalau di rumah. Sering-sering mandi menggunakan Oke. sabun satu tubuh supaya kita lebih terhindar dari virus COVID. Oke, kalau kita di rumah saja tidak kemana-mana, ya cukuplah mandi 2 kali, ya. Tapi kalau kita bepergian, ya, ketika kita masuk rumah, ya, jadi setelah kita pulang nih, nah sebelum masuk rumah kita mesti buka sepatu, ya. Ketika masuk rumah jangan menyentuh benda apapun ketika kita masuk rumah sebelum kita mencuci tangan, ya, atau membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Kemudian letakkan tas, dompet itu di kotak khusus ya. Terus kita buka baju dan baju kita itu diletakkan di keranjang khusus dan langsung dicuci. Dan kita langsung mandi. Setelah mandi, baru kita membersihkan tas kita, membersihkan dompet kita, membersihkan jam kita. Gitu. Oke. Nah, dok, kalau kita terlalu parno, ini pertanyaan dari Pak Adam, terlalu bersih, misalnya dengan desinfektan, apakah itu tidak akan mematikan bakteri virus lain yang baik yang ada di tangan kita, yang Ya, bermanfaat untuk antibodi itu ya. sendiri? Jadi gini, disinfektan itu hanya digunakan untuk membersihkan permukaan benda mati, bukan digunakan ke tubuh kita. Ya. Nah, kalau sabun, kemudian hand sanitizer, ya memang itu digunakan untuk membersihkan tubuh kita, membersihkan tangan lah, ya. Tapi kalau untuk membersihkan tubuh kita sebetulnya cukup dengan sabun, ya. Nah, kalau kita menggunakan hand sanitizer, memang kalau keseringan itu bisa membuat kulit kita kering atau bahkan membuat kulit kita menjadi alergi, ya. Oleh karena itu, cukup kita cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Itu udah cukup ya. Nggak perlu kita menyemprotkan sanitizer berlebihan ke tangan kita. Dan ingat, disinfektan itu hanya digunakan untuk membersihkan permukaan benda mati. Jangan sekali-kali disemprot ke tubuh kita. Berbahaya. Oke. Semoga terjawab ya Pak Adam, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Denny. Berapa lama virus bertahan di benda, dok? Karena di iklan TV menyebutkan hingga 9 hari bisa bertahan. Oke, jadi gini, berdasarkan penelitian, ya virus memang bisa bertahan hidup di permukaan benda mati. Nah, nggak perlu jauh-jauh. Permukaan benda yang sering kita gunakan apa? Plastik, ya, kardus. Di plastik dia bisa bertahan hingga 3 hari, 72 jam. Di kardus dia bisa bertahan 1 hari. Artinya apa? Kalau kita pulang belanja atau kita dapat paketan dan itu bentuknya plastik atau kardus, langsung dibersihkan dan langsung dibuang gitu. Dan kitanya harus mencuci tangan setelah memegang permukaan benda tersebut. Ya, di kaca, di kayu, di air bisa bertahan hingga 9 hari lamanya. Gitu. Makanya sebetulnya dengan adanya pandemi COVID ini,
kita menjadi lebih peduli dengan kebersihan tubuh kita dan kebersihan lingkungan kita. Ya, karena memang kalau kita menerapkan pola hidup sehat dan bersih, maka kita memutuskan rantai penularan virus. Oke, baik. Selanjutnya dok, tadi kan dokter bilang itu kita bisa jaga daya tahan tubuh dengan jemuran. Nah, Ya. kalau dari yang kita konsumsi, sebaiknya bagaimana dok pemilihan makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan suplemennya seperti apa kriterianya? Ya, jadi memang meskipun kita di rumah saja, ya bukan berarti kita mager, males-malesan, atau makannya sembarangan, kemudian tidurnya juga sembarangan, tidak. Meskipun kita tetap di rumah aja, kita tetap ada jadwalnya, jadwal makan, jadwal tidur ya dan sebagainya, olahraga juga ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan ya, konsumsilah makanan yang memang mengandung gizi seimbang ya, tidak berlebihan. Kalau kita makannya berlebihan, mentang-mentang di rumah aja, kemudian kita naik berat badannya naik, ingat kalau kita bertambah gemuk, gemuk adalah kondisi peradangan. Kalau kita gemuk, maka tubuh kita akan mengalami peradangan dan di mana hal ini akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, tetap kita menjaga porsi makan kita, ya. Kemudian konsumsilah menu seimbang, ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan tentunya perbanyaklah konsumsi buah-buahan dan sayuran. Dan tentunya kita harus mendapatkan suplementasi vitamin. Nah, vitamin apa saja yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita yang dianjurkan oleh dokter gizi adalah vitamin A, ya, beta karoten, vitamin D, ya, zinc, ya. Ini adalah vitamin yang memang membuat tubuh kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Vitamin A, beta karoten, vitamin D, ya, vitamin E, zinc. Nah, ini bisa kita dapatkan juga dari makanan dan suplementasi. Nah, gimana dengan konsumsi suplementasi? Ya, tentunya konsumsilah sesuai dengan dosisnya, ya. Nah, kalau kita merasa tubuh kita tidak fit, boleh dinaikkan dosisnya, gitu. Tapi kalau kita merasa sehat aja, kita juga bisa mengkonsumsi makanan dengan baik, maka konsumsilah suplemen sesuai dosisnya. Oke, kita juga punya Kayani Sunset dan Nitro Extreme ya dok Iya, ya. Di Kayani, betul. Bapak Ibu udah tahu ya semuanya, kandungannya, Iya, manfaatnya sangat baik untuk jaga daya tahan iya, tubuh kita di betul. saat-saat seperti ini, di mana kita benar-benar harus optimal nih daya tahan tubuhnya, Iya, meskipun kita di... betul. Kan ada vitamin A-nya kan, Mbak, ada vitamin D-nya kan, Ya, ada vitamin E-nya, E-nya kemudian juga, zinc itu ada di NO kan, itu ekstrim kan? Nitro Extreme. Iya. Betul sekali. Oke, dok, boleh diterangkan nggak apa bedanya antara pneumonia dengan pulmonari TB dari Bu Marion pertanyaannya. Pulmonary TB. TB, mungkin maksudnya TB. tuberkulosis. Oh, ya. Ya, kalau TB ini tuberkulosis ya, memang penyebabnya adalah bakteri. Nah, pneumonia sebetulnya bisa disebabkan oleh bakteri ya, bisa disebabkan oleh virus bahkan jamur. Nah, pneumonia ini kalau bahasa awamnya paru-paru basah. Kenapa? Karena pada saat terjadi pneumonia, maka jaringan paru yang paling dalam namanya alveoli itu terisi penuh oleh cairan, sehingga orang tersebut dia menjadi kesulitan bernafas karena terjadi gangguan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, pada penyakit COVID ini, virusnya menyerang sistem pernafasan, di mana dia akan menyebabkan pneumonia berat. Nah, pada saat seseorang mengalami pneumonia berat dan dia mengalami kesulitan bernafas, maka ini yang dinamakan kondisi gagal nafas. Nah, inilah salah satu penyebab kematian dari COVID-19. Nah, kalau pulmonary TB disebabkan karena bakteri TB. Nah, kalau TB atau tuberkulosis sudah ada obatnya yang dikonsumsi selama 6 bulan. Gitu.
Oke, baik dok. Selanjutnya dari Bu Yanti. Nah, gimana caranya menghindari tukang gas yang nganter ke rumah dok untuk masangin ke kompor? Ini mungkin maksudnya kalau Oke, kita ketemu nah orang harus jarak dekat gimana dok? Physical betul. distancing-nya itu gimana? Nah, jadi kita mesti bilang ke tukang gasnya, Mas, kalau mau pasang gas, tolong pakai masker, Oke. ya, pakai masker, kemudian jaga jarak dengan saya, dan kita pun sebagai yang tuan rumahnya juga mesti pakai masker, Oh gitu. gitu. Dan minta ke tukang gasnya cuci tangan, ya, sebelum masuk rumah atau kalau bisa tabung gasnya itu kan dipegang sama dia tuh. Nah, tolong sekalian dibersihkan gitu. Hmm. Intinya pakai Jadi masker intinya dan jaga jarak ya. intinya tetap pakai masker, ya, tetap sama-sama pakai masker, tetap jaga jarak dan cuci tangan. Oke, baik Bu Yanti, semoga terjawab ya pertanyaannya. Jangan takut, nanti jadi nggak pasang gas di rumah, dapurnya jadi nggak ngebul. Iya. Oke, dok, pertanyaan lanjutan dari Bu Rachel untuk ekstrim dan sunset. Jadi ekstrim dan sunset mana sih yang bisa membantu kita terhindar dari COVID? Semuanya. Karena ini kan mengandung nutrisi, kan, nutrisi penting untuk tubuh kita. Jadi baik itu nitro ekstrim, sunset ya, atau nanti ada sunrise itu tentunya akan meningkatkan daya tahan tubuh kita karena mengandung zat nutrisi yang memang dibutuhkan tubuh kita untuk bisa berfungsi dengan optimal. Gitu. Apalagi sesuai dengan anjuran eh, apalagi sesuai dengan anjuran yang disarankan oleh dokter gizi bahwa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita perlu asupan vitamin A, vitamin D, ya, zinc, vitamin E, gitu. Ya, jadi dua-duanya ya dok ya, sunset dan ekstrim karena keduanya kandungannya jelas berbeda. Dan diminumnya bersamaan. Ekstrim dulu untuk bisa bantu kita membuka pembuluh darah Pembuluh kita darah? sehingga bisa menyerap nutrisi dengan baik dari sunset. Iya, exactly, Oke, betul dok, Mbak. ada pertanyaan tentang kremasi. Kalau misalnya jenazah dikremasi, apakah masih bisa menyebarkan virus COVID? Karena kan virus Enggak, akan mati di suhu saat sangat tinggi ketika ya, kremasi. pasti mati, pasti mati. Pasti mati ya, jadi aman ya Ya. sebenarnya. Ah, Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Oh, Dok, pertanyaan terakhir dari Pak Denny. Tadi disebutkan virus bisa bertahan di air. Nah, jika mencuci hanya menggunakan air tanpa sabun, apakah berarti virusnya tetap bisa bertahan di air bekas cucian? Dan bagaimana dengan Jadi, nah, deterjen? Apakah deterjen bisa membunuh virus juga? ya, jadi gini, pada prinsipnya ya, kalau kita mencuci tangan hanya dengan air itu nggak efektif ya. Tapi kita mencuci tangan dengan sabun. Nah, bisa sabun biasa ya. Nah, tapi gini, baik itu deterjen atau sabun, sabun mandi ya, dia memiliki sifat molekul yang bisa melarutkan lemak ya. Nah, kenapa virus bisa mati dengan sabun biasa? Karena molekul lemak pada sabun itu akan mengikat molekul lemak pada virus. Nah, begitu molekul lemak sabun itu mengikat molekul lemak virus, maka virus ini akan pecah. Itulah mengapa sabun biasa sebetulnya sudah cukup kok untuk mematikan virus. Gitu. Jadi kita nggak perlu panik buying, mesti beli antiseptik, ya, beli hand sanitizer, nggak perlu seperti itu. Karena sabun biasa pun udah bisa membunuh virus. Oke, baik. Dokter mungkin tahu penelitian dari Unair, dok, tentang NO. Ini ada yang tanya, apakah betul penelitian dari Unair tentang NO bisa bantu mencegah COVID? NO, oke, nitric oxide ya. Oke, jadi gini, memang berdasarkan fungsi atau manfaat dari NO di tubuh kita, dia kan juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena dia melebarkan pembuluh darah. Ya, nah begitu pembuluh darah kita melebar, maka nutrisi-nutrisi penting itu akan mengalir lancar. Ya, nah dan nutrisi penting ini kan mengandung antioksidan, di mana dia akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, jadi seperti itu hubungannya. Nah, Ya. jadi kalau andai kata dikatakan apakah NO bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa ya. NO
secara tidak langsung dia akan membantu tubuh kita berada di fungsi yang optimal. Kenapa? Karena dia akan mengalirkan darah kita dengan lancar ke seluruh tubuh kita, termasuk mengalirkan antioksidan yang kita konsumsi dari makanan atau suplemen. Iya. Hanya mungkin perlu dilihat penelitian dari Unair ini NO-nya sumbernya dari mana gitu ya, Dok ya. Iya. Kalau kita punya kayak ini Nitro Extreme kan sumbernya jelas dari noni Tahiti. Jadi dari sumber yang langsung dan sumber yang sangat berkualitas. Nggak semua, karena nggak semua sumber NO itu sumbernya sama dan menghasilkan kualitas yang sama. Oke, baik Bapak Ibu, cukup ya untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Sabtu nanti jam 2 siang. Kita akan membahas tentang bisnisnya. Jadi kalau hari ini kita bahas topik kesehatannya, hari Sabtu kita bahas topik bisnisnya. Ayo Bapak Ibu, masih banyak sekali slot yang tersedia di sini. Bapak Ibu boleh ajak siapapun ya yang mau bergabung dengan kita untuk mendengarkan tentang kayak ini nanti hari Sabtu jam 2 siang. Terima kasih banyak ya Dr. Haikal untuk waktunya siang hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga lancar semua. Dan tetap sehat, tetap di rumah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Selamat siang. Ya.